Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah horor penghuni rumah bekas tempat pesugihan. Cerita bermula saat Joko dan beberapa sahabat karibnya sedang asik ngobrol ngalor ngidul. Salah seorang temannya, sebut saja Sugeng, mengajak Joko, Pras dan Faiz untuk tinggal bersama dengannya dan Anto. Begini, rencananya aku sama Anto mau ngajak kalian ngontrak bareng serumah, biar kita bisa ngumpul bareng. Selain itu, kontrakannya murah kok. Jadi kalau dihitung-hitung dengan pengeluaran kos setahun, lebih irit kalau ngontrak di rumah ini, pungkas Sugeng. Emang berapa? Tanya Faiz. 7,5 juta is, kamarnya 3, luas lagi. Serius? Tanyaku dan Pras bersamaan. Iya serius, jawab Faiz sambil memperlihatkan foto rumah yang disimpannya. Jauh nggak dari kampus? Tanya Pras. Gak deket kok, tapi nggak jauh juga sih, tengah-tengah lah. Toh kita bawa motor semua kan, jelas Sugeng. Sugeng menyebutkan bahwa dengan mengontrak bersama, mereka akan lebih hemat. Pasalnya, kontrakan tersebut dibanderol dengan harga 7,5 juta rupiah dan memiliki 3 kamar yang bisa ditempati. Selain harganya yang relatif murah, kontrakan tersebut juga tidak terlalu jauh dari tempat aktivitas mereka sehari-hari. Setelah bersepakat, akhirnya mereka bersama-sama memutuskan untuk meninjau rumah yang akan ditempati bersama. Setibanya di tempat itu, mereka disambut oleh sebuah rumah usang yang terlihat sudah lama tidak berpenghuni. Rumah ini tampak usang, seperti sudah tidak dihuni selama bertahun-tahun, dan rumah ini pun berdiri sendiri, agak jauh dari tetangga kanan kirinya. Tanya Joko. Klasik begini rumahnya ya, ujar Joko berikutnya. Tapi udah lama nggak dihuni nih kayaknya, sautku. Iya. Sebentar, aku hubungi dulu pemiliknya, jawab Sugeng sambil membuka HP dari saku celananya. Aku dan 4 kawanku yang lain menunggu di kendaraan sambil melihat-lihat setiap sudut rumah yang bisa kami lihat dari luar. Sugeng pun kemudian mencoba menghubungi sang pemilik rumah. Sembari menunggu, mereka dikejutkan dengan kehadiran seorang ibu. Mau ngontrak di sini, Mas? Tanya ibu itu. Joko kemudian mengiyakan. Namun saat Pras bertanya kenapa mereka mendapat pertanyaan itu, sang ibu hanya menjawab, "Gak apa Mas, ibu jalan dulu ya, semoga pada betah," tuturnya. Sontak mereka berlima dibuat penasaran dan langsung curiga. Namun saat masih mencerna maksud si ibu, Pak Thohir yang mempunyai kontrakan datang dan menyapa mereka. Mereka pun dibukakan pintu untuk bisa melihat area dalam rumah. Sekilas dari luar, rumah itu nampak normal dan tidak ada keanehan. Namun, saat masuk, Joko langsung merasakan aura yang berbeda. Saat sedang asik memeriksa bagian rumah, Pras yang dari luar memberitahu kerabatnya kalau tidak jauh dari rumah itu terdapat kuburan. Iya Mas, di sana itu tempat pemakaman umum, sahut Pak Thohir sambil menunjuk ke arah kuburan yang dimaksud Pras. Sontak, beberapa dari kami yang mendengar perkataan Pak Thohir lantas saling tatap. Tapi aman kan Pak di sini? Tanya Faiz. Aman kok Mas, gak pernah ada maling, ujar Pak Thohir. Maksudnya aman dari begituannya Pak. Begituan? Maksudnya bagaimana Mas? Tanya Pak Thohir belum jelas. Aman dari setan Pak, celetuk Pras tiba-tiba. Bukan menjawab pertanyaan Pras, Pak Thohir justru meninggalkan tanda tanya baru saat tertawa dan bertanya balik. Memangnya kenapa kalau ada? Tidak lama setelah itu, Joko justru menemukan sebuah foto sepasang orang tua dengan pakaian khas adat. Meski awalnya membuat dia ngeri, ternyata foto itu adalah sosok penghuni rumah ini terdahulu yang merupakan kakak dari Pak Thohir. Setelah berembuk beberapa lama,
akhirnya mereka bersepakat untuk tinggal di rumah tersebut. Setelah proses pindahan, akhirnya mereka semua tinggal bersama di rumah itu. Suasana pun terasa normal dan tidak ada kejanggalan. Sayangnya, mendekati 1 bulan berdiam di rumah itu, gangguan mulai terjadi. Kejanggalan pertama dialami oleh Faiz. Saat itu, dia memutuskan untuk pulang ke kontrakan lebih dulu karena sudah beres di kampus. Tapi, betapa terkejutnya Faiz tatkala langkahnya sampai di depan pintu. Ia mendapati jejak kaki aneh yang terasa berukuran lebih besar dari ukuran kaki manusia. Jejak ini bercampur dengan tanah merah seperti tanah kuburan. Ia tidak tahu jejak kaki makhluk apa itu. Bukannya takut, Faiz malah semakin penasaran. Ia berjalan masuk ke dalam rumah, mengikuti tapak jejak yang ternyata mengarah ke loteng belakang rumah dan habis di sana. Saat dicek ke semua sudut rumah, ia tidak menemukan apapun di dalam rumah. Meski awalnya berpikiran positif, ternyata gangguan yang menimpa Faiz seolah menjadi appetizer akan apa yang hendak terjadi oleh para penghuni lain di rumah kontrakan tersebut. Salah satu yang paling sering terjadi adalah suara misterius seperti suara langkah di atap, sampai ketukan pintu rumah yang lembut dan tiba-tiba berubah menjadi suara dobrakan. Sayang, saat mencoba mencari sumber suara, mereka selalu tidak menemukan apapun. Sampai pada suatu ketika, kontrakan tersebut hanya menyisakan Joko dan Sugeng. Kala itu, kerabat mereka sedang pulang ke kampung berhubung sedang libur akhir pekan. Saat sedang asik ngobrol, mereka berdua mendengar suara, seolah-olah ada kuku yang sedang digarukan ke tembok. Penasaran dengan suara itu, mereka memutuskan untuk memeriksanya. "Jok, apa tuh?" tanya Sugeng. Kuku. Kuku. Ada yang sedang menggaruk di luar," jawabku ragu. Kulihat Sugeng berdiri dan menempelkan telinganya tepat di tembok yang kami curigai sebagai tempat suara itu berasal. "Apa itu kucing?" tanyaku. Sugeng masih terus mendengarkan suara tersebut. "Kalau kucing, gak mungkin sebesar dan sejelas ini," ucap Sugeng. "Selain itu, samping rumah kan semak-semak. Ngapain kucing ke semak-semak tengah malam begini?" imbuhnya. Awalnya mereka menduga kalau itu suara kucing yang sedang mencakar-cakar tembok. Setelah dicerna, sepertinya sumber suara itu bukan dari kucing. Tidak lama kemudian, mereka bahkan mendengar suara seperti auman yang berbarengan dengan suara kuku itu. Dengan penuh ketakutan, keduanya berjalan bersama menghampiri suara itu. Alangkah terkejutnya mereka saat melihat penampakan sebuah sosok makhluk berbadan manusia dengan kepala anjing dan kuku yang menjalar. Bagaimana tidak, apa yang kami berdua lihat benar-benar membuat kami berdua tidak percaya. Sesosok makhluk berbadan manusia, namun tidak dengan kepala dan tangannya. Baru kali ini aku melihat makhluk semacam ini. Begitupun dengan Sugeng. Mulai dari leher ke atas, yang tumbuh bukanlah kepala manusia, tapi kepala anjing. Juga dengan tangannya, layaknya tangan anjing yang memiliki cakar teramat panjang. Sosok tersebut berdiri sambil mencakar-cakar tembok, tepat di luar tembok kamar tengah tempat kami tadi berada. Usai kejadian itu, Sugeng dan Joko justru menyimpan cerita ini dan enggan membagikan pada rekannya. Hari demi hari, gangguan terus meningkat. Suatu ketika, Pras yang sedang tidur secara tiba-tiba melek dengan mata melotot. Dia langsung mencengkram Faiz dengan kencang. Dengan suara seram, Pras bertanya, "Siapa kalian?" Anehnya, Anto menjawab kalau mereka adalah penghuni baru rumah tersebut. Dengan tenaga seadanya, akhirnya kami bertiga bisa melepaskan Pras. Kini Pras berada pada genggaman kami. Dia menggeretak sambil terus bertanya, "Siapakah kami semua?" "Kami penghuni baru di sini," ucap Anto yang tiba-tiba berani menjawabnya.
Sosok di tubuh Pras malah mentertawakan kami dengan suara yang keras, layaknya seorang buto yang sedang tertawa. Kami semua bingung melihatnya, bingung dengan apa yang harus kami lakukan. Sosok tersebut bahkan bertanya kepada kami apa yang mereka cari di tempat itu. Untungnya, sosok tersebut keluar dengan sendirinya dari tubuh Pras. Usai sadar, Pras menceritakan bahwa saat sedang tertidur, dia bermimpi dengan sosok yang menimpanya. Ternyata sosok itu mirip dengan apa yang dijumpai Joko dan Sugeng. Dengan mata dan intonasinya yang masih terdengar takut, Pras bercerita. Tadi saat ia tengah tidur, dalam bawah sadar, ia melihat ada sesosok makhluk berbulu lebat berwarna hitam, berkepala anjing, setinggi langit-langit rumah, tiba-tiba datang dari atas menimpaku. Usai kejadian itu, mereka masih bertahan meski dengan perasaan ngeri, dan selalu pulang bersama-sama ke rumah sehabis selesai beraktivitas. Klimaks dari gangguan yang akhirnya membuat mereka tahu dengan rahasia di balik rumah tersebut adalah saat mereka mendapat serbuan dari makhluk halus dan dibuat tidak berdaya. Pada suatu malam, saat sedang rebahan, Joko mendengar suara eraman yang sama dengan beberapa waktu lalu. Hanya saja, kali ini dia berlagak cuek dan tidak ingin membuat Anto khawatir. Ternyata Anto pun mendengar suara yang sama. Bahkan Anto dengan tidak ragu-ragu mengajak Joko keluar untuk membangunkan teman-teman yang lain dan memeriksa suara itu. Aku dan Anto membangunkan seisi rumah dan memberi peringatan kalau ada hal yang janggal lagi yang akan menghampiri kami semua malam ini. Suara eraman itu terdengar semakin jelas dan terdengar semakin banyak. Tak perlu waktu lama kami berlima mendengarnya semua. Tapi kemana, tanya Faiz. Sudah, yang penting keluar saja dulu. Rumah ini sudah tidak aman, jawabku. Baru saja mulutku dia mengucapkan itu, langkah kami berlima terhenti di depan pintu rumah. Kami tidak percaya dengan apa yang kami lihat. Kami melihat sesuatu yang sulit dibayangkan. Bukan hanya sosok manusia berkepala anjing yang waktu itu, melainkan pocong berwarna hitam, manusia berkepala babi, sampai dengan genderuwo. Jumlahnya juga sangatlah banyak, seolah seperti pasukan yang membentuk barikade. Sontak, kami semua berpikir untuk lari. Namun anehnya, mereka seperti dibekukan dan tidak dapat menggerakkan kaki mereka. Gimana ini? Semuanya kebingungan dan ketakutan. Semua anggota badan bisa kami gerakkan, tapi tidak dengan kaki yang hanya diam terkunci tepat di depan pintu rumah. Berkali-kali aku berusaha menggerakkan, berkali-kali juga aku gagal. Di sisi lain, makhluk-makhluk itu kali ini tidak hanya menatap kami. Dengan matanya yang memancarkan warna merah, dengan taring dan cakarnya yang panjang, mereka mulai menghampiri ke arah kami berlima. Beruntung akhirnya Sugeng berhasil melepaskan diri dari kuncian itu. Dia pun segera mencari pertolongan, sementara temannya masih terpaku dan ditatap tajam oleh makhluk-makhluk tersebut. Namun, secara mengejutkan, Faiz tiba-tiba kerasukan dan mengancam mereka. Ojo mung mengak-mengok le. Rungokno omonganku. Nek kowe wani nyepelek nek aku, tak gawe bubrah uripmu kabeh koyok sing tak lakuke nang menungso sing tau menggon omah iki sadurunge. Jangan hanya tengok-tengok kalian, dengarkan ucapanku. Kalau kalian berani menganggap remeh ucapanku, aku buat berantakan hidup kalian semua, seperti yang aku lakukan ke manusia yang pernah menghuni rumah ini sebelumnya. Tambahnya mengancam kami semua. Anto kemudian menjawab bahwa mereka tidak memiliki maksud apa-apa. Dan mendengar jawaban itu, sosok yang merasuki Faiz hanya tertawa. Aku iso wae merintahke pasukanku iki kabeh kanggo mateni kowe. Aku bisa saja meminta pasukanku semua untuk membunuh kalian sekarang.
ancamnya sambil menunjuk ke arah makhluk-makhluk yang mengelilingi kami sejak tadi. Ternyata mereka semua adalah pasukan dari makhluk yang merasuki Faiz. "Boten, Bah, boten. Kami tidak melakukan apa-apa di sini," ucap Anto yang tiba-tiba bersuara. Sosok di tubuh Faiz mentertawakan perkataan Anto. Untunglah, tidak beberapa lama Sugeng berhasil kembali dengan membawa pertolongan, yaitu rombongan warga kampung. Salah satu di antara mereka adalah Pak Mukhlis, sosok dengan baju koko dan berpeci hitam. Dia kemudian meminta para warga untuk menjaga jarak. Sembari membaca doa-doa selama beberapa saat, akhirnya mereka berhasil terlepas dari belenggu makhluk halus yang membuat mereka tidak dapat bergerak. Joko dan teman-temannya akhirnya diungsikan ke rumah Pak Mukhlis karena kondisi yang kurang baik dan sudah banyak makhluk halus yang berjaga di area itu. Singkat cerita, mereka berlima menginap di rumah Pak Mukhlis. Pak Mukhlis bercerita bahwa dulu penghuni rumah itu adalah Pak Cipto. Pak Cipto ini melakukan pesugihan yang mana beliau ini memuja iblis-iblis yang didapatinya dari suatu tempat hingga tega menumbalkan anak dan istrinya. Hingga suatu saat Pak Cipto ini tidak bisa memberikan tumbal lagi sebagai syaratnya, sehingga sebagai gantinya Pak Cipto yang direnggut nyawanya, ucap Pak Mukhlis yang membuat kami semua terbengong-bengong. "Pak Cipto itu yang fotonya ada di dalam rumah?" tanya Joko yang tiba-tiba teringat dengan foto orang tua yang ada di dalam rumah kontrakan. "Benar," jawab Pak Mukhlis. Keesokan paginya mereka dipertemukan dengan Pak RT dan Pak Thohir. Pada saat itu barulah mereka mengetahui bahwa sosok foto pria di ruang keluarga merupakan kakak Pak Thohir yang dikenal dengan Pak Cipto. Dulunya Pak Cipto melakukan pesugihan dan sempat mengorbankan anak serta istrinya. Hingga saat harus memberikan tumbal lagi, dia kemudian gagal dan akhirnya direnggutlah nyawanya oleh makhluk-makhluk tersebut. Mendengar berita itu, mereka berlima akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut. Nah, pelajarannya adalah jangan mudah percaya kalau ada yang menyewakan rumah dengan harga menggiurkan. Cari tahu dulu latar belakangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.